selamat hari Minggu, selamat pagi, Shalom. Nah, kita ketemu lagi ya di Minggu pagi ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di GPIB Philadelphia Semarang. Oke adik-adik, Kak Nova cuma ngomong adik-adik, yuk kita siapkan hati karena kita mau sama-sama ibadah. Jadi pastinya adik-adik semuanya sudah harum-harum ya, karena sudah mandi ya kan. Terus Alkitab disiapkan, dan jangan lupa juga uang persembahyan disiapkan seperti yang kemarin Pak Nova bilang ya, ditaruh di dalam amplop, terus ditulis itu ibadah IMPA tanggal berapa ya. Oke, nah adik-adik, sekarangnya untuk mengobati kerinduan kangennya adik-adik sama kakak-kakak yang lain, nanti kita akan ketemu dengan Kak Yosi, ada Kak Butet juga, ada Kak Luki yang musik, ada Kak Nova temennya. Nah, nanti mungkin untuk kakak lain yang adik-adik belum lihat, bisa apa ya, halo Kak Ike gitu ya. Oke, mungkin Kak Ike-nya masih kurang enak badan ya. Oke adik-adik, didoakan cepat sembuh ya. Oke adik-adik, selamat beribadah. Terima kasih Kak Nova atas informasinya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita saat teduh sejenak ya. Kita mulai. Amin. Adik-adik, kakak Yosi jemput bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Dan Api Yayai disambung dengan tok tok tok. Kak Yosi manggil Kak Nova, Kak Butet untuk mendampingi. Adik-adik yang di rumah bisa dibantu mama, papa, kakak, tante, siapa aja untuk kita ada gerakannya. Masih ingat kan adik-adik? Kita mulai. Silakan Kak Luki. Menjaga kami dimanapun kami berada di kota. Ya Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur karena Kau berikan cuaca yang cerah. Kau pertemukan kami dengan adik-adik biarpun kami melalui online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kau sendiri akan memberi Roh-Mu yang kudus sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah IMPA pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan penasihat. Ampuni segala dosa kami. Doa yang tiada sempurna ini kami asalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan membaca kitab Mazmur. Adik-adik tetap berdiri. Kita ambil dari Mazmur 84 ayat 9 sampai 13. Mazmur 84
ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, "Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Adik-adik dipersilakan dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak tumbuh syukur. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari bacaan kita pada pagi hari ini, dari Esra 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-5. Esra 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kemurahan-Mu untuk kami. Kami sebentar akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Esra 1 ayat 1 sampai 5 berbunyi, pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapi firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini dua beginilah perintah Kores Raja Persia, segeralah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah
telah dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan Allah semesta lagi. Ia menugaskan aku untuk memberikan ruh nikmat bagi ia di Yerusalem yang termasuk umat-Nya Allah yang maha memberialah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan Salem yang terletak di Yehuda dan dirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang di Yerusalem 4 dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dan dengan perak dan omen harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada Yerusalem 5 makan maka berkemaslah kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang kau dan orang Benyamin orang Yehuda dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk hari
Dia Orang Lewi yakni setiap setia dan orang orang yang yang apa ini? Hatinya digerakkan digerakkan Allah Allah untuk untuk berangkat pulang pulang dan dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Bye. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengisahkan tentang Bapak Ezra. Bapak Ezra adalah pemimpin yang saleh, pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapak Ezra ini adalah juga seorang imam dan juga ahli Taurat. Tugas Bapak Ezra di cerita kita pada pagi hari ini adalah untuk mengajak bangsa Israel, untuk mengajak umat Tuhan, orang-orang Yahudi di Palestina, untuk membangun kembali Bait Allah. Seperti Kak Bute bilang tadi, Bapak Ezra akan membangun Bait Allah, kalau enggak rumah Tuhan. Adik-adik pernah nggak melihat orang yang sedang mendirikan rumah? Pasti adik-adik pernah ya. Mendirikan rumah itu membutuhkan banyak bahan. Ada batu bata, ada kerikil, ada pasir, ada semen. Ada orang yang mengerjakannya yang banyak itu waktunya juga. Waktunya lama membangun rumah yang sudah roboh terus didirikan. Seperti Bapak Ezra itu mendirikan Bait Allah atau rumah Tuhan, dia tidak sendiri. Seperti kalau kita mendirikan rumah, dia dibantu oleh orang-orang bangsa Israel. Tapi waktu itu bangsa Israel ada yang mau membantu, ada yang tidak mau membantu. Tapi Bapak Ezra tidak putus asa. Bapak Ezra mendoakan mereka supaya mereka digerakkan Tuhan untuk membantu mendirikan atau membangun Bait Allah atau rumah Tuhan itu. Begitu juga dengan adik-adik. Rumah Tuhan tidak hanya gedungnya, istilahnya yang kokoh, tetapi rumah Tuhan ada seperti tadi nyanyian kita nanti ada aku gereja, kalau bukan aku gereja, berarti kita yang gerejanya. Kita harus bisa menjadi yang kokoh. Membangun suatu bangunan, kalau pondasinya kuat, badai apapun tetap berdiri. Begitu juga Kak Yosi dan kakak-kakak lainnya mengharapkan adik-adik biarpun masih kecil, masih anak masuk di IMPA, tapi adik-adik harus kokoh seperti yang diharapkan Bapak Ezra, kokoh dan kuat apapun risikonya. Nah, adik-adik, tadi Kak Butet katakan, Kak Butet sudah menceritakan siapa Bapak Ezra itu. Terus Kak Yosi menceritakan bagaimana untuk membangun suatu bait Allah. Ya. Nah, Bapak Ezra dikatakan tadi seorang pemimpin, terus dia mengajak banyak orang untuk mau membangun bait Allah. Lah, kalau bukan karena kuasa Tuhan yang menggerakkan, tidak akan mungkin orang-orang tersebut mau ya untuk ikut Bapak Ezra. Berarti kan Bapak Ezra punya tanggung jawab yang besar, ya. Beliau bisa mengajak untuk orang-orang tersebut yang sudah digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk sama-sama membangun yang namanya Bait Allah, ya. Nah, tadi Kak Isi juga bilang suatu bangunan itu harus punya dasar yang kokoh. Nah, adik-adik mungkin akan ada pertanyaan gini, lah Kak, tapi kan aku masih kecil, masa aku ya lari-lari, aku harus ikut-ikut bangun
gereja, aku harus ikut-ikut bangun bait Allah. Aku ngangkat aja nggak kuat Kak, itu kan berat. Nah, di sini Tuhan mau kita itu sama-sama membangun apa sih adik-adik? Membangun gereja itu bisa, tadi pujian kita, aku gereja, kau pun gereja. Nah, gereja adalah orangnya ya. Kak Nova, Kak Yosi, Kak Butet, Kak Luki, kita adalah gereja. Adik-adik, papa mama, kita adalah gereja. Nah, membangun itu dimulai dari membangun kehidupan iman kita adik-adik ya. Kehidupan imannya adik-adik, kehidupan imannya kakak Layan. Dengan cara bagaimana sih Kak membangun kehidupan iman itu? Kita mulai dengan rajin berdoa, kita mulai dengan rajin baca Alkitab ya kan. Terus kita mulai dengan apa lagi? Rajin untuk ibadah impa ya. Buat apa sih? Itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan senang gak? Senang banget kalau melihat seperti itu ya. Itu yang Tuhan mau. Seperti yang kita sama-sama belajar dari Bapak Esra. Ya, Bapak Esra bisa mengajak banyak orang untuk sama-sama membangun bait Allah. Nah, kita juga bisa mengajak, mengingatkan papa mama, mengingatkan adik atau kakak kita. Ini hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah. Kita mau makan, sudah berdoa belum? Nah, kita mau tidur, waktunya kita untuk doa dulu sebelum tidur ya. Kita sama-sama untuk saling mengingatkan, kita mau sama-sama saling membangun kehidupan iman kita. Adik-adik, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Mari Kak Nova dan Kak Yosi. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami sudah boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya boleh memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh selalu taat setia kepada Tuhan, dan kami boleh senantiasa dengar-dengaran orang tua, mengasihi sesama kami, dan menyayangi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati senantiasa. Kami mendoakan bumi ini yang masih dilanda COVID-19 dan juga bencana alam. Tuhan kiranya memberkati agar supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Dan juga saudara kami yang tertimpa bencana, boleh Tuhan pulihkan, dan juga Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkati Bu Pendeta bersama para majelis, pengurus pelekat, semua Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mendoakan teman-teman kami, adik-adik layan kami, yang masih menjalani PTS maupun yang sudah selesai. Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat, kepandaian,
agar supaya mereka, adik-adik klien kami ini boleh mendapat nilai yang bagus turut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya juga memulihkan, berikan kesehatan, agar boleh pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Semuanya ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Adik-adik siapkan persembahannya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Doa persembahan sekalian doa penutup akan disampaikan oleh Kak Nova. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami berikan ini boleh berguna untuk pekerjaan tangan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga akan mengakhiri Tuhan ibadah infak pada minggu pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami terima hari ini tidaklah hilang begitu saja, tapi boleh terus ada di dalam hati kami Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati dalam perjalanan pulang kami Tuhan, dan kami serahkan Tuhan untuk minggu depan. Kami boleh sama-sama bertemu lagi Tuhan dalam keadaan yang lebih baik,